Pemirsa, spesial hari kasih sayang rada berbeda gayanya dong. Kenapa? Ada bisa tebak nggak? Hari ini rada pengen banget coba jasa rental pacar. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman yang bisa kita ajak jalan. Kemarin Rada sudah sempat pilih satu talent pria yang mau Rada ajak jalan hari ini. Tenang aja, akan ada adminnya yang membantu kita untuk proses bertemu antara klien dan juga teman yang akan diajak jalan dong. Perkenalkan Faris. Rada. Nah, biasanya kalau pertama kali bertemu ini agendanya apakah ditentukan sama klien atau gimana nih? Iya, semua ditentukan sama klien. Ditentukan sama klien ya. Nah, mumpung kita lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah, gimana kalau kita jalan-jalan daerah sini? Mau nggak? Oke, let's go. Let's go. Kita ke sana ya. Siap. Seiring berkembangnya teknologi, segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah melalui online. Dan salah satu hal yang bisa ditemukan melalui online adalah teman kencan. Yups, kalian gak salah dengar. Kini kita bisa rental pacar melalui sebuah jasa yang menawarkan waktu dan tenaga kepada orang-orang yang ingin mendapatkan teman jalan. Hari ini Rada akan kencan bersama Faris untuk merasakan gimana ya menjalani satu hari bersama pacar sewaan. Kalau Faris sendiri udah berapa lama nih menekuni pekerjaan ini? Berapa lamanya sih? 2 tahun. Masuk 2 tahun ini. Berarti kamu udah cukup lama ya? Iya, cukup lama sih. Tapi apa sih yang membuat kamu nih kira-kira tertarik banget? Apakah memang seru dan taunya dari mana sih pekerjaan ini tuh? Pertama sih lihat FYP TikTok. Ya, Terus? seru lihat nih, ada komen-komen pas kebetulan semester akhir waktu itu. Kuliah, jadi kayak udah masa-masa renggang kan. Ada apa aja sih jasanya yang ditawarkan di rental pacar ini? Nah, banyak ada tadi. Contohnya ya kayak ini pertama kita pacar offline. Pacar date. offline, oke. Dan online tentunya. Online tuh ngapain? Online banyak, ada pacar online, pacar virtual itu beda lagi, sama ada temen chat, cek kesetiaan pacar. Tapi biasanya apakah ada momen-momen tertentu ketika mereka pengen sewa jasa rental pacar ini? Ada, Kayak lebaran gitu tuh gimana sih? ada banyak. Offline tentunya ya. Iya. Offline seperti misal kondangan, nemenin kondangan. Kondangan. Itu acara-acara tertentu sih, kayak kondangan, nonton film dan ke kafe nongkrong walaupun ketemu sama alumninya, teman-teman. Layaknya kekasih, pacar sewaan ini akan memberi perhatian pada pasangannya. Namun, tak hanya menjadi kekasih, pacar sewaan juga bisa disewa untuk melakukan sebuah misi yang diberikan oleh klien, seperti yang dilakukan oleh Faris. Tapi pernah nggak ada keseruan selama jalan sama pacar online maupun offline gitu? Mungkin offline ya pernah kayak ada ini pasangan cewek cowok pasangan pacaran ya, dia kayak ceweknya kliennya order Faris. Ya pengen ada niat terselubung. Gimana tuh maksudnya? Pengen hubungannya pengen diselesaikan. Ya. Cuman pura-pura jadi mantan, jadi kayak pura mantannya pas nggak sengaja ketemuan pura-pura jadi mantan saya. Ya langsung kayak pengen SKS, kayak kenal cek kayak ngobrol sama dia sampai kayak kita adegan kayak ngelupain cowoknya itu kayak keasikan sendiri sama mantan. Jadi itu pengen putus ya antara mereka ya? Iya, dia targetnya ingin putus. Untungnya kan apapun kondisi kalau pesan online itu offline itu harus di tempat keramaian.
Setelah lama berkecimpung di jasa rental pacar, Faris pun mengaku pernah mendapatkan sikap yang tak menyenangkan dari para klien. Meski begitu, terdapat aturan-aturan yang ditetapkan agensi untuk melindungi kesejahteraan pacar sewaan maupun klien. Tapi kamu pernah nggak sih ketemu sama customer yang bisa dibilang red flag gitu? Sejauh ini sih belum sih, tapi ya online pasti ada aja. Berarti lebih ke online nih orang-orang yang red flag ya? Iya, Kayak gimana tuh? typingannya, gaya typing, gaya emosi, kontrol emosinya mereka. Oke. Kita telat bales atau apa gitu lah. Kok telat balas tuh dimarahin gitu? Iya. Tapi Faris, kamu tuh sebenarnya udah punya pacar belum sih? Di real ya? Di real? Di real, Pak. Di real ya? Jujur atau enggak nih? Jujur dong, jujur. Jujurnya udah. Udah, tapi nggak masalah sama pacar kamu? Nggak masalah sih. Ya, nggak Kita juga masalah ada ya. batasan sih kalau online, offline, pacar gitu-gitu. Kalau offline tuh batasan ya itu, nggak boleh pelukan. Nggak boleh pelukan. Tapi at least boleh lah rangkul, Oke. rangkul pundak Ya. sama pegangan tangan. Pegangan tangan boleh. Untuk pub itu beda, bayar di luar lagi. Oh, gitu. Iya. Kalau online batasannya ya nggak boleh sara dan lain-lain. Jenjang usia klien yang pernah menggunakan jasa Faris sebagai rental pacar pun beragam, mulai dari usia 17 hingga 30 tahun. Kamu ini di dunia yang namanya jasa rental pacar dalam 1 bulan, kira-kira bisa berapa klien? Online kita bisa sampai dalam 1 bulan itu sampai red ke 1 jutaan. Oke, 1 juta. Itu dengan 10-15 klien. Oke. Tapi Kalau- dengan job desk yang beda-beda, ada yang pacar online, pacar virtual, dan lain-lain. Karena itu harganya yang beda-beda sih, yang lebih mahal yang include video call dan call. Itu nominalnya berapa kalau boleh tahu? Itu tergantung durasi. Kalau dalam 1 hari, 7 hari, biasanya seminggu kan biasanya. Seminggu itu kayak bisa dapat 200-300. Kamu pernah nggak sih dapet klien yang baik ketika kamu sudah selesai dalam job kamu, kemudian dikasih tips? Sering. Sering. Kalau boleh tahu, di spill dong nominalnya berapa? 200 sampai 300 sih. Pernah dapat hadiah nggak sih dari klien? Pernah. Apa tuh? Dikit aja di spill. Pernah kayak dipaketin baju gitu. Oh, iya. Baju paling sering GoFood. Itu melalui admin Lalu juga? admin juga. Karena kamu pernah dikasih hadiah juga sama klien kamu, dan hari ini adalah hari spesial kasih sayang tentunya. Aku juga pengen ngajak kamu ke salah satu workshop, Iya. namanya workshop karya. Di sana itu kita bisa buat handmade aksesoris juga. Apa itu sasar? Penasaran Iya, kan? penasaran. Yuk langsung aja kita ke situ. Keskun. Setelah berkeliling di Taman Mini, Rada dan Faris pun beranjak ke salah satu workshop yang berada di daerah Kebayoran Lama. Di workshop ini, kami akan membuat cincin pasangan yang akan menjadi kenang-kenangan untuk kegiatan hari ini. Mada, pemilik dari workshop perhiasan ini pun menyambut kami dengan ramah. Halo. Halo Mas. Rada. Faris. Wow, ambience-nya luar biasa loh, Iya, nyaman. makasih. Aku dengar di workshop karya ini bisa membuat aksesoris handmade, bener ya Ya, sih? betul banget. Nah, aku tuh niatnya pengen Iya, nih kita- bikin cincin berdua. Couple. Boleh nggak sih? Boleh dong. Ditunjukin kira-kira ada contohnya nggak ya? Ada? Ini Kak, tuh contohnya. Wah, banyak juga nih. Lucu-lucu lagi ya. Iya. Aduh, jadi bingung deh mau yang mana. Yang mana coba kamu pilih? Pilih-pilih dulu. Tapi ini biasanya proses pembuatannya berapa lama? Kita di sini workshopnya sekitar 3 jam. 3 jam. Jadi kita benar-benar bertahap dari benar-benar bikin dari bahan, bikin materialnya, habis itu kita detailing, terus finishingnya juga sampai dipoles. Jadinya tinggal dibawa pulang nanti pas jadi. Nah, aku pengen buat yang ini deh kayaknya. Setelah memilih contoh cincin yang ingin dibuat, tahap awal yang harus kami lakukan adalah mengukur lingkar cincin dan menimbang berat perak dan tembaga murni. Setelah ditimbang, perak dan tembaga akan dileburkan menggunakan api sekitar 2 hingga 5 menit. Setelah perak sudah melebur, cairannya akan dituang pada cetakan yang akan membentuk batangan perak. Setelah itu, batangan perak akan dipipihkan menggunakan rolling mill. Tak cukup sekali, batangan perak dipipihkan berkali-kali hingga bentuknya cukup tipis untuk dibentuk menjadi ukuran cincin yang diinginkan.
Setelah cukup tipis, kami pun diajak untuk mendesain langsung batangan perak yang akan menjadi cincin kami. Setelah jadi, tahapan selanjutnya adalah membentuk lingkaran cincin. Batangan perak yang sudah didesain akan dibuat melingkar, membentuk ukuran jari yang sudah diukur di awal. Yeay, sudah jadi cincin buatan Rada untuk Faris. Aku coba ya. Ya, boleh. Tapi menurut aku, untuk membentuk cincinnya itu jauh lebih mudah dibanding ketika kita memberikan tekstur di cincin tersebut. Ya, karena kan ini sudah mulai soft ya, sudah gampang dibentuk, jadinya jauh lebih mudah gitu. Pas nggak? Pas. Tapi biasanya para customer itu haruskah datang ke sini karena couple atau sendiri gitu? Sendiri aja bisa kok. Sendiri aja bisa ya? Jadi kita itu di sini workshopnya itu ada yang 3 jam aja. Ini kayak yang kalian ini yang 3 jam. Terus kalau misalnya butuh waktu lebih ada yang 5 jam. Terus bahkan ada yang 3 hari sama 5 hari untuk yang mau lebih nekunin. Setelah terbentuk, cincin akan dihaluskan di sebuah mesin. Dan cincin pun sudah siap untuk dipakai dan dibawa pulang. Wah, seru banget hari ini loh pemirsa. Tadi Rada sudah ngobrol-ngobrol juga sama Faris. Terima kasih banyak ya. Sudah jadi pacar Rada dalam 1 hari. Terima kasih banyak. Dan tentunya hari ini makin seru lagi. Tadi kita berdua sudah bikin cincin couple di workshop karya. Nah, berarti kalau kencan kita hari ini sudah berakhir, kita putus ya? Putus dong. Pemirsa, Rada sama Faris sudah putus dan tentunya berarti berakhir juga perjalanan hari ini untuk menikmati jasa rental pacar dalam 1 hari. Saksikan terus On The Spot setiap harinya pukul 6 sore hanya di Trans 7. Rada pamit, bye-bye. Udah. Bye-bye.